Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar konstruksi. Untuk kali ini, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu mengenai spesifikasi dan karakteristik bahan konstruksi bangunan, di mana pada hari ini akan membahas mengenai spesifikasi dan karakteristik dari beton. Nah, spesifikasi dan karakteristik beton. Beton adalah merupakan campuran yang homogen antara semen, air, dan agregat. Agregat di sini dibedakan menjadi agregat halus yang berupa pasir dan agregat kasar yang berupa split atau batu pecah. Suatu proses kimia antara semen dan air akan terjadi setelah kedua bahan ini dicampur yang mengakibatkan terjadinya pengikatan yang diikuti proses pengerasan semen. Proses kimia mengikatan semen dengan air menghasilkan panas dan dikenal dengan proses hidrasi. Nah, jadi beton itu adalah campuran dari semen ditambah dengan agregat halus ditambah dengan agregat kasar ditambah dengan air dengan perbandingan 1:2:3, di mana satunya itu adalah semen, duanya itu agregat halus atau pasir, tiganya itu agregat kasar atau beton bertulang adalah campuran bahan yang dibuat dari beton dan besi beton yang tersusun sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat memikul beban yang bekerja padanya. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari beton bertulang. Kelebihannya, yang pertama, mengikuti bentuk bangunan secara bebas. Yang kedua, tahan terhadap karat. Ketiga, tahan terhadap bahaya kebakaran. Yang keempat, pemeliharaan hampir tidak ada. Yang kelima, tahan terhadap gempa. Selain dari kelebihan, di sini juga ada kekurangannya dari beton. Yang pertama, mutu beton tergantung pelaksanaannya. Yang kedua, tidak dapat dibongkar pasang atau dipindahkan. Yang ketiga, bongkaran tidak dapat dipakai kembali. Yang keempat, berat konstruksi besar jika dibandingkan dengan konstruksi kayu atau baja. Sini yang kedua ada karakteristik dan sifat beton. Semua pekerjaan beton di Indonesia harus sesuai dengan acuan pembuatan atau pekerjaan beton. Nah, di sini adalah poin-poin di mana yang sudah sesuai dengan acuan yang sudah distandarkan. Ada yang pertama yaitu kualitas beton. Yang A, kualitas beton. Kualitas beton yang digunakan untuk konstruksi beton bertulang terbagi menjadi 3 kelas dan 6 mutu standar. Di sini ada tabel standarnya, bisa kalian lihat. Yang B ada kuat tekan beton. Kuat tekan beton ialah kemampuan beton berfungsi menerima gaya tekan per satuan luas dan ditetapkan dengan MPa atau Newton per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Yang ke-C adalah faktor air semen. Faktor air semen atau FAS adalah perbandingan antara berat semen dan berat air. Dengan FAS senilai 0,40 telah dapat memprovokasi seluruh semen berdehidrasi menyusun batuan yang keras. Nah, FAS ditentukan dengan rumus
berat air dibagi berat semen. Di sini ada peraturan tabel mengenai tentang jumlah semen minimumnya berapa dan nilai FAS maksimumnya berapa. Kalian bisa lihat dan pelajari. D. Kekentalan adukan beton. Kekentalan atau konsentrasi adukan beton harus dicocokkan dengan teknik pengangkutan, teknik pemadatan, jenis konstruksi, dan kerapatan dari tulangan. Kekentalan biasanya tergantung pada jumlah dan jenis semen, nilai hal air semen, jenis dan rangkaian butir agregat, serta pemakaian bahan-bahan pembantu. Nah, pemeriksaan kekentalan adukan beton dapat dibuktikan dengan uji selam. Berikut ini adalah alat untuk pengujian selam, di mana di situ adalah alat yang digunakan untuk menguji kekentalannya. Jika dia terlalu encer atau terlalu padat, akan ada ketentuannya. Dan di sebelahnya adalah tabel ketentuannya, di mana maksimum dan minimum hasil selam, di mana jika maksimum, contohnya jika maksimum 12,5 dan minimumnya 5 digunakan untuk dinding, plat fondasi, dan fondasi telapak bertulang. Jadi setiap pekerjaan memiliki ketentuannya masing-masing. Yang komposisi adukan beton. Beton dengan mutu K125 harus menggunakan gabungan nominal semen, pasir, dan kerikil dalam komposisi 1, 2, 3 atau 1 berbanding 1,5 berbanding 2,5. Bagi beton dengan mutu K175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus menggunakan gabungan beton yang direncanakan. Jadi harus dihitung terlebih dahulu, disesuaikan. Yang F, rangkak dan susut. Rangkak atau crepes ialah penambahan regangan terhadap waktu dampak adanya beban yang bekerja. Dan susut ialah perubahan volume yang tidak bersangkutan dengan beban. Ketiga, material penyusun beton. Di sini beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat kasar dan halus, dan bahan tambahan bila diperlukan. Di mana A. Agregat. Agregat adalah material granular seperti pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai secara bersamaan dengan suatu media perekat yaitu semen hidrolik agar membentuk beton. B. Semen. Semen adalah bahan yang dapat mengikat agregat dengan mencampurkan air. C. Air. Air yang dipakai untuk membuat campuran beton dan perawatan beton setelah pengerasan harus memenuhi syarat tidak berbau, bersih, dan dapat diminum. D. Bahan tambah. Bahan tambah merupakan bahan selain bahan-bahan untuk menghasilkan kualitas beton yang diinginkan. Bahan tambah dibagi menjadi dua, yaitu bahan tambah kimia dan bahan tambah mineral. Yang E. Baja tulangan. Baja tulangan digunakan untuk memberikan kekuatan pada struktur beton yang bekerja dengan menahan gaya tarik. Tulangan ini biasanya menggunakan besi. Besi di sini ada besi polos dan besi ulir atau besi beton. Faktor penyebab sifat beton yang pertama, bahan agregat yang baik dan memenuhi syarat. Kedua, bahan perekat atau semen Portland yang memenuhi standar. Yang ketiga, air yang digunakan harus air yang bersih dan dapat diminum.
Yang keempat, proses pengedukannya harus betul-betul homogen atau menyatu. Yang kelima, pemadatan beton harus benar-benar padat sehingga beton tidak keropos. Nah, keropos di sini saat dibuka backcastingnya tidak bolong-bolong. Pekerjaan beton pada konstruksi gedung biasanya meliputi pekerjaan slope, pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, dan pekerjaan plat tangga. Proses pekerjaan beton yang pertama, pembuatan backcasting dengan bahan kayu, papan, dan kaso serta paku. Yang kedua, pembesian dengan menggunakan besi beton atau besi ulir dan kawat. Di sini dibuat terlebih dahulu di mana ada tulangan pokok dan tulangan sengkangnya dan dirangkai menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah pengecoran. Pengecoran di sini menggunakan adukan yang sudah ditentukan berdasarkan mutu beton yang sudah ditentukan pada pekerjaan. Nah, saya mengingatkan juga untuk berat maksimum beton itu yaitu di 2.400 kg per meter persegi. Untuk materi kali ini saya hanya baru membahas sampai sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya masih akan membahas mengenai tentang beton, yaitu bagaimana cara menghitung tulangannya. Kita berjumpa lagi di 2 minggu yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.